حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita bisa berkumpul beriktikaf di masjid setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian nanti bisa bermanfaat, tentunya bisa diamalkan oleh kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, para tabi'in juga pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus DKM Masjid Istiqomah, Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berkenan hadir pada malam ini, mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah mengikuti kajian dari program yang sudah diprogramkan oleh DKM Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah, amal-amal yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian malam hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang kita niatkan, yang itu semua adalah kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan segala apa yang kita hajatkan dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta rasuluna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mubin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir
يا حبيب يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حكيم يا مغيث يا حسيب يا جليل يا كريم رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا كريم مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميع يا غني يا مغني يا فاتح يا غفور يا نافع يا نور يا هادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجب على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا واصلح اجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أنفرا منا الهدى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم
إلى حضرة النبي المصطفى الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة الشيخ زين بن عبد العزيز بن زين الباري وإلى حضرة الرسول بن جحفر وخصوصا يومئذ المصطفى في جحفر خصوصا يومئذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah masjid Al-Istiqomah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mulai kajian. Saya pakai kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin bin Abdullah bin Zainuddin Al-Malibari. Kitab ini dikarang atau ditulis oleh cucu daripada pengarang kitab Fathul Mu'in. Zainuddin Al-Malibari, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu pengarang kitab Fathul Mu'in. Cucunya ini Zainuddin bin Abdullah bin Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Irsyadul Ibad. Kita bacakan dulu mukadimahnya sedikit sebagai tabarukan daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajara 'an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد وبعد فهذا كتاب انتخبته من كتاب الزواج ومرشد الطلاب للشيخ شيخ الإسلام وملك العلماء الأعلى شيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن هاجر الهيثمي وجدنا زين الدين المالباري رضي الله عنهما وهاشرنا من زمرهما وزدت فيه بما تيسر من الأحاديث والمسائل الفقهية والمواعظ والهدية والحكايات وسميته بإرشاد العباد إلى سبيل الرشاد راجيا من الله الجواد أن يرشدوني به وجميع عبادي إلى دار الخلد إنه كريم ودود. Kitab ini, kitab Irsyadul Ibad ini karangan Syekh Abdullah bin Zainuddin Al-Malibari, cucu daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau ulama dulu nama anak, nama ayah, nama cucu itu ulama. Zainuddin punya anak Abdullah, Abdullah punya anak lagi Zainuddin, punya anak lagi Abdullah lagi. Nah, jadi antara anak dengan cucu itu bisa ketemu juga namanya sama, Zainuddin Al-Malibari. Cucunya Zainuddin Al-Malibari, namanya Zainuddin juga, pengarang kitab Fathul Mu'in. Isinya kitab ini beliau tuliskan di antaranya adalah
minal ahadis, daripada hadis-hadis, yang mana hadis di dalam kitab ini hampir semua hadisnya sahih. Jadi kalau hadisnya sahih bisa dijadikan dalil atau hujjah. Kemudian wal masail fiqhiyati, masalah fikih yang pokok. Nanti di sana ada tentang sholat, tentang wudu, hadis-hadisnya yang sahih di sini dicantumkan. Kemudian wal mawa'izu, nasihat-nasihat juga dicantumkan, dan yang terakhir adalah hikayat atau kisah-kisah yang penuh hikmah. Jadi ada 4 ya yang ditulis atau dikarang Syekh Zainuddin ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Artinya Irsyadul Ibad adalah petunjuk untuk hamba-hamba Allah. Jadi ini bisa dijadikan pegangan ya, untuk kita untuk mengamalkan segala yang ada di dalam kitab ini, baik itu dari hadis atau dari masalah fikih ya, yang nanti secara beruntut akan dijelaskan. Bab pertama yang beliau sampaikan ini adalah bab iman ya. Babul imani, bab iman. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena lumayan komplit kitab ini, kitabnya kecil tapi isinya komplit. Kalau yang suka ceramah ini ambil dari sini juga udah komplit. Jadi ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, ada hikayatnya, atau ada hukum-hukum fikihnya. Jadi sudah lumayan komplit. Selain daripada dipadukan dengan kitab-kitab yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala mengawali bab iman ada di surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Qurannya silakan dibuka, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Allah sampaikan wahai orang-orang, wahai manusia. Kata anas artinya manusia, yang ini menunjukkan kalangan umum. Kalau sudah bahasa anas berarti manusia. Ada lagi firman Allah itu penyampaiannya dengan kata amanu ya ayyuhalladzina amanu. Itu lebih spesifik, lebih tertuju kepada orang yang beriman. Kalau orang ya ayyuhan nas berarti kalangan manusia umum ya. Baik itu yang sudah beriman ataupun yang belum. U'budu beribadah, atau artinya adalah bertauhid. Ya. U'budu di sini diartikan sebagai makna wahid, bertauhidlah kalian, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbakum kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum yang menciptakan kalian, dan walladzina min qablikum dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun supaya kalian takut iqabahu akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-21 ini merupakan perintah kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya la'allakum tattaqun. Dengan bertauhid kita akan takut kepada Allah. Dengan bertauhid kita akan melaksanakan perintah Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan.
Allah itu yang mana? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan bumi ini sebagai firasyan, hamparan, tempat kehidupan manusia. Wassama binaan, dan menjadikan langit sebagai atapnya. Jadi memang bumi ini dan langit yang Allah ciptakan diperuntukkan untuk manusia. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Ya. Wa anzala minas sama, dan Allah turunkan dari langit ini ma'an, air. Ini juga untuk keperluan manusia. Kalau kita pikir ke sana, betapa baiknya Allah ini menyiapkan sesuatunya untuk kehidupan manusia. Makanya orang yang tidak punya mampu, saat Allah sudah sediakan semuanya untuk kita bisa nikmati, tapi dia nggak mau beribadah. Sudah tidak mau beribadah, nggak punya mampu. Ya, kalau hati kita sudah dididik, imannya iman sudah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa malunya saat datang waktu azan kita nggak sholat, saat waktunya ada perintah puasa kita nggak puasa, saat adanya waktu untuk berzakat kita punya kemampuan berzakat kita tidak berzakat. Ini padahal Allah ini sudah maha baik kepada kita. Ya. Semua fasilitas yang ada yang Allah berikan ini semuanya bisa kita nikmati. Tapi terkadang ya ini manusia yang tidak bersyukur selalu mengabaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengeluarkan air daripada langit yang berupa air hujan. Air hujan ini kan saat adanya musim hujan turun hujan, saat ada kemarau air tidak datang. Nah ini semua ini ada manfaat. Tidak semata-mata saat Allah mengeluarkan hujan, menurunkan air hujan itu semua mendarat, tidak. Kalau hujan datang tukang air lampu. Kalau hujan datang steam motor itu lampu karena motor jadi kotor. Semuanya berkesinambungan. Musim hujan banyak nyamuk, tukang lakukan yang jualan lampu. Nah ini berkesinambungan semuanya ini memberikan manfaat untuk sesama manusia. Nah ini baiknya Allah seperti itu. Kemarau pun sama seperti itu. Ya. Saat kemarau apa yang bisa kita petik hikmah dari kemarau? Ya kemana-mana kalau kita kerja enak, hujan atau pakai jas hujan, becek-becekan, semuanya kita manusia yang sudah disiapkan semua itu, tinggal kita nikmati, kita syukuri, tidak perlu gedumel. Hujan lagi, mau kerja hujan double, ya, kering lagi, pohonan atau tanaman saya jadi rusak, jadi nggak tumbuh, nggak berbuah dan sebagainya, double lagi. Ini terkadang kita kurang bersyukur saat ada situasi dan kondisi seperti itu. Minas samarati fa akhraja bihi minas samarat. Dari air hujan itu Allah turunkan ke bumi menjadi penyubur tanah, akhirnya buah-buahan pun berbuah, rizqan lakum sebagai rezeki daripada kita semua. Fala taj'alu Allaha andada. Dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, fala taj'alu Allah andada. Jangan kamu jadikan Allah andadan, bilangan. Jangan menjadikan Allah itu bilangan, artinya jangan menduakan Allah. Manusia, saya yang bisa mendatangkan air hujan, saya yang bisa menyembuhkan tanaman, saya bisa memberikan manfaat, rezeki, kebutuhan kalian dalam dunia ini untuk menikmati kehidupan, maka janganlah kalian menduakan saya, tahu.
Artinya kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyuka ibadati andadan, aisyuka artinya tidak diperbolehkan atau larangan Allah mensekutukan Allah daripada ibadahnya. Ini yang sudah kita bahas. Kalau di Grand Seminar saya bahas kitab Sulamul Taufiq, bahasanya baru masuk ke bab ridah, murtad. Nah, ini salah satu juga ya, ketika kita menduakan Allah itu termasuk sudah musyrik atau yang disebut yang keluar daripada keislaman, dimana copot dari murtad. Kelakuan yang murtad orang jadi kafir, keluar dari Islam. Ya. Nah, murtad ini menduakan Allah dalam ibadah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa keyakinan atau perbuatan. Jadi ridahnya ada tiga: hati, keyakinan, kemudian perbuatan dan ucapan. Ucapan dan hati yang paling banyak tamsilnya atau contoh-contohnya yang bisa menjadikan seseorang ini keluar daripada keislaman. Kalau kita manggil teman kita yang kurang sehat misalnya, ada teman kita yang punya mata misalnya, sudah panggil pecah misalnya. Nah itu pun sudah murtad ucapan, karena menghina ciptaan. Kita nggak lihat zahir manusianya, tetapi kita lihat siapa yang menciptakan. Baik buruknya manusia yang ada di sekitar kita yang ciptaan semua, yang tidak boleh kita hina. Kalau kita menghina seseorang sama dengan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak menganggap juga yang sama firman, tidak menganggap Al-Qur'an itu firman Allah. Itu keyakinan, murtad hati. Itu sudah beda, sudah murtad manusia. Bahwa Al-Qur'an itu firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu firman Muhammad, bukan firman Allah. Ini sudah murtad manusia. Karena dia meyakini bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi di dalam hal demikian itu ucapan kita harus dijaga betul-betul, jangan sampai ucapan yang terlontar bisa jadi kita menjadi murtad. Buat apalah sholat gak sholat saya sama aja begini. Nah ini udah hati-hati ya. Perkataan ini bisa membuat kita itu kufur atau murtad. Wa antum ta'lamuna, dan kalian semua adalah yang tahu annahu al-khaliq, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Wala yakhluquna, dan tidak ada yang menciptakan mereka manusia, wala yakhluqu ilahan, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan. Wa qala ta'ala di ayat selanjutnya, wa man lam yu'min billahi wa rasuluhu fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan siapa orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli, dan rasul Allah, fa ana a'tadna, maka kami siapkan kepada Allah Subhanahu wa taala lil kafirina. Bahasanya kafir di sini karena dia tak beriman, murtad, disebut kafir, lil kafirina. Bahasa jelas, lil kafirina, bagi orang-orang kafir ini sa'iro, neraka saya. Ini bahasan sisaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar daripada keislaman, orang yang murtad tadi. Ainan syadidatan, yakni api yang sangat panas. Wa akhraja, dan sudah keluarin hadis Muslimun, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu
bainama nahnu inda Rasulillah. Ini sebuah hikayat, ya, hikayat yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zata yaumin intala alaina rajulun syadidun bayad thiyab syadid sawabi syam. Satu ketika, kata sahabat kata Umar ini, satu ketika saya sedang bersama Rasulullah SAW di satu hari. Kemudian saat bersama itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang hadir, yang mana laki-laki ini menggunakan pakaian yang putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yaru alaihi as-sawsafani wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang tahu kedatangan